Halo adik-adik, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semangat pagi, berjumpa lagi dengan Kak Mirna di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Sudah siap belajar? Harus ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, mampu menganalisis struktur teks berita, dan yang kedua, mampu menganalisis ciri kebahasaan teks berita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bagaimana cara menanggapi dan menyimpulkan berita. Tentu masih ingat kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang benar. Struktur berita. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting tersebut disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adiksimba, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Keenam pernyataan itu lazim ditempatkan di awal pemberitaan yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita atau lead dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya, ada yang didahului dengan penyajian apa, dan ada pula yang diawali dengan kapan. Sedangkan pertanyaan bagaimana biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Informasi yang kurang penting lazim disebut dengan ekor berita. Bagian ekor ini berada setelah kepala atau tubuh berita. Perhatikanlah struktur berita berikut. Struktur berita disajikan dengan piramida terbalik. Kenapa? Karena bagian awal atau kepala berita itu adalah bagian yang paling penting. Kemudian, mengerucut ke bawah, ini adalah bagian ekor yang menyiratkan bahwa bagian yang tidak penting. Bagian kepala berita atau lead mengenalkan isi berita yang ditulis. Bagian tubuh berita menjelaskan lebih lanjut mengenai 5W1H. Sedangkan bagian ekor, penutup berita. Menganalisis struktur teks berita. Perhatikanlah teks berita berikut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membaca berita ini ya, yaitu mengenai tim sepak takraw Indonesia yang raih medali emas Asian Games 2018 untuk pertama kalinya. Kita langsung analisis saja yuk. Mimpi Indonesia meraih medali emas sepak takraw Asian Games 2018 terwujud. Ini sekaligus menjadi sejarah baru di cabang olahraga sepak takraw. Bagian ini adalah bagian kepala berita atau lead karena mengenalkan isi berita. Penantian panjang selama 28 tahun sejak keikutsertaan sepak takraw pada 1990 lalu tercapai setelah timnas putra sepak takraw yang turun di nomor kuadran putra berhasil meraih medali emas. Di final, Indonesia mengalahkan Jepang melalui pertandingan sengit dengan skor 2-1 di Ranau Hall Jakabaring Sport City Palembang kemarin. Tim Indonesia harus berjuang keras menghadapi tim Jepang. Buktinya, mereka membutuhkan 3 set untuk memastikan kemenangan dengan 15-21, 21-14, dan 21-16. Di set pertama, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang.
Namun, pasukan Merah Putih mampu memperbaikinya dengan baik pada 2 set terakhir. Di set penentuan, Indonesia tampil memukau sejak awal set ketiga. Indonesia akhirnya memastikan kemenangan dengan angka 21-16 di set ketiga atas Jepang. Kemenangan ini sekaligus menjadi medali emas ke-31 sekaligus sebagai emas terakhir untuk Indonesia di Asian Games ke-18 ini. Nah, yang baru kakak bacakan adalah bagian tubuh berita. Ini merupakan penjelasan mengenai 5W plus 1H. Medali perunggu pada nomor ini menjadi milik bersama Vietnam dan Singapura. Nah, bagian ini merupakan ekor berita. Sudah jelas ya? Saatnya challenge. Bacalah teks berita berikut, kemudian analisislah strukturnya. Kakak tunggu jawabannya di Google Meet ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Mengidentifikasi kaidah bahasa teks berita. Perhatikan kembali teks-teks berita yang telah kamu baca atau kamu simak sebelumnya. Tampak bahwa teks-teks berita tersebut dibentuk oleh kata dan sejumlah kalimat. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah bahasa teks berita. 1. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih dipahami oleh umum, sedangkan bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. 2. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 kalimat petik ganda dan disertai keterangan penyerta. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, perjuangan para pemain sepak takraw kita memang luar biasa, kata pelatih sepak takraw Indonesia. Jadi, yang diberikan tanda petik adalah bagian yang merupakan komentar dari pelatih sepak takraw Indonesia. Ketiga, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Contoh, dalam awal sambutannya, Wali Kota Surabaya mengatakan bahwa tidak ada hal yang tidak bisa kalau kita mau mempersiapkannya dari sekarang. Keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata kerja mental adalah kata kerja yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, kondisi, atau pengalaman. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan banyak contoh lainnya. Berikut contoh kalimatnya. Keadaan para pengungsi korban gempa di Palu sangat memilukan. Kata memilukan ini merupakan kata kerja mental. 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh,